Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga hari ini kita bisa belajar kembali, belajar PAI tentang perilaku terpuji. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam kita belajar hingga selesai nanti. Mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dalam bab 10 atau pelajaran 10 tentang perilaku terpuji, ada beberapa pembagian. Di antaranya yang pertama yaitu berkata yang baik. Yang kedua yaitu hormat dan patuh. Yang ketiga bersyukur. Yang keempat pemaaf. Yang kelima jujur. Dan yang terakhir percaya diri. Keenam poin tersebut merupakan bentuk dari perilaku terpuji. Setelah itu, Ustazah akan uraikan satu persatu poin-poin tersebut. Baik, poin yang pertama yaitu berkata yang baik. Allah telah memerintahkan kepada kita untuk berkata baik, sopan dan santun. Sebagaimana ada hadis yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Jadi, kita sebagai orang mukmin dianjurkan untuk selalu berkata yang baik agar kita tidak menyakiti orang lain. Ketika kita tidak mampu berkata baik, maka lebih baik kita diam. Contoh, ada beberapa contoh berkata baik kepada teman. Bisa kita menanyakan kabarnya, atau ketika kita mau meminjam barangnya, bisa izin terlebih dahulu, bolehkah aku meminjam barangmu? Terus contoh berkata baik kepada orang yang lebih tua. Misal minta izin ke orang tua, ingin bermain ke rumah teman. Ngomongnya dengan baik-baik. "Ibu, apakah aku boleh bermain ke rumah Dani?" Nah, dengan kita berkata yang baik, maka kemungkinan besar ibu akan mengizinkan kita bermain ke rumah teman kita. Jadi, ketika kita tidak bisa berkata yang baik, maka hendaklah kita menjaga lisan kita untuk tidak berbicara, agar kita tidak menyakiti orang lain. Poin kedua dari perilaku terpuji ialah sikap hormat dan patuh. Sikap hormat dan patuh biasanya kita lakukan kepada orang yang lebih tua daripada kita, seperti orang tua kita, ayah dan bunda, seperti ustadz-ustadzah kita, baik ustadzah di sekolah atau ustadzah yang mengajar kita mengaji, juga kepada kakek nenek ataupun kepada kakak. Yang penting kepada orang yang lebih tua daripada kita, maka kita harus hormat dan patuh. Contoh hormat dan patuh kepada orang tua yaitu ketika kita mau berangkat sekolah, kita berpamitan kepada ayah, kepada bunda, mencium tangannya. Lalu ketika bangun tidur, kita membantu bunda merapikan tempat tidur kita, meringankan pekerjaan bunda ya dengan kita membantunya. Maka dengan kita bersikap seperti itu, kita sudah melakukan atau kita sudah bersikap berperilaku terpuji. Lalu, perilaku terpuji berikutnya yaitu bersyukur. Bersyukur merupakan bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala apa yang telah diberikan kepada kita, baik itu berupa kenikmatan atau cobaan. Bersyukur bisa kita lakukan minimal dengan kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sudah termasuk ungkapan rasa syukur kita. Selain itu, jika kita memiliki rezeki yang lebih, kita bisa beramal baik kepada orang lain.
contohnya bersyukur ketika mendapat kenikmatan. Ini kita mengambil contoh mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah ya Allah, ayah telah membelikanku sepeda baru karena aku rajin mengaji. Nah, minimal dengan kita mengucapkan alhamdulillah itu sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Allah. Lalu, contoh bersyukur ketika mendapat cobaan. Jadi, ketika mendapat cobaan itu kita tidak boleh sedih. Kita juga harus bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih memberiku rasa sakit sehingga aku bisa beristirahat sebentar. Lah, inilah kenapa kita harus bersyukur. Karena dengan rasa sakit yang Allah berikan kepada kita, Allah memberikan kita waktu untuk beristirahat sebentar. Allah memberikan jeda agar kita tidak beraktivitas berlebihan sehingga memberatkan tubuh kita. Jadi, kita sebagai umat muslim harus pandai-pandai bersyukur minimal dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Lalu, poin keempat dari perilaku terpuji yaitu pemaaf. Sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh pemimpin kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang merupakan panutan dan teladan kita. Beliau ketika disakiti atau dizalimi oleh orang lain, beliau selalu memaafkannya tanpa ada rasa dendam sedikit pun. Oleh karenanya, kita sebagai umatnya sebisa mungkin harus bisa meniru perilaku Nabi. Ketika kita disakiti orang, hendaknya kita memaafkan, karena sebaik-baik orang adalah yang berani memaafkan orang lain. Contoh, misal ada teman kita yang tidak sengaja menumpahkan air minumnya ke baju kita. Maka ketika dia meminta maaf, kita harus memaafkannya. Karena dengan memaafkannya, kita menghilangkan rasa sakit pada hati dan jiwa kita. Kita juga sudah berperilaku terpuji seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, perilaku terpuji yang nomor 5 yaitu bersikap jujur. Jujur adalah melakukan atau mengatakan dengan sebenarnya sesuai yang sedang dialaminya. Dengan kita bersikap jujur, maka kita akan dipercaya orang. Kita akan disukai orang tua kita akan disukai guru kita akan disukai teman kita, dan tentunya kita akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang berani berjujur, maka ia adalah orang yang hebat, karena ia tidak berbohong atau tidak menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Contoh, ketika kita sedang ulangan atau kita sedang ujian, kita jujur dengan cara mengerjakan ujian itu sendiri, tanpa mencontek, tanpa meminta bantuan kepada orang lain. Contoh yang lain, ketika mungkin kita lupa orang tua kita, atau misalnya bunda meminta tolong untuk mengembalikan mainan setelah memakainya, lalu kita lupa, maka kita harus berkata jujur kalau kita memang lupa merapikan atau mengembalikan mainan itu di tempatnya. Ketika kita berkata jujur, maka kita adalah orang yang hebat. Poin terakhir dari perilaku terpuji ialah sikap percaya diri. Sikap percaya diri berarti kita yakin akan kemampuan diri kita, sehingga kita tidak bergantung kepada orang lain. Dengan kita bersikap percaya diri, maka itu akan menumbuhkan keberanian dalam diri kita. Kita tidak akan merasa takut karena kita sudah percaya diri, percaya kepada diri kita bahwa kita bisa, bahwa kita yakin. Contoh, misal saat pembelajaran,
Ustazah meminta anak-anak siapa yang berani, siapa yang bisa menjawab soal nomor ini. Siapa yang bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa, atau siapa yang bisa memimpin teman-temannya untuk bernyanyi. Lalu kalian menawarkan diri. Saya Ustazah, saya mau memimpin teman-teman, saya mau menjawab soal dari Ustazah. Nah, itu merupakan sikap percaya diri kalian. Kalian sudah bersikap percaya diri, berani memimpin teman-temannya, berani menjawab soal dari Ustazah. Dengan sikap seperti itu, berarti kalian sudah berperilaku terpuji. Baik, kita telah mengetahui poin-poin dari perilaku terpuji. Sekarang, di sini ada pernyataan-pernyataan yang bisa dibuat latihan. Jika anak-anak melakukannya, maka beri tanda centang di kolom iya. Jika anak-anak tidak melakukannya, maka beri tanda centang di kolom tidak. Ada 10 pernyataan yang bisa anak-anak jawab di buku tulis. Baik, kita sudah belajar tentang 6 poin perilaku terpuji. Kita juga sudah mengerjakan latihan soal yang ada 10 nomor. Maka berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa difahami, bisa dimengerti oleh anak-anak. Jika dirasa penjelasan Ustazah ada yang belum jelas, bisa langsung ditanyakan ke Ustazah. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.